Jadi terima kasih sekali Bu Haji atas sambutannya yang sangat luar biasa, Pak Iqbal, atas sambutannya di sekolah ini di SD 136 Borong. Saya sangat bersyukur hari ini saya diberikan amanah dari DBTT Sulawesi Selatan Bu Haji untuk melakukan pendampingan individu, yaitu berkunjung ke sekolah calon guru penggerak angkatan ke-11 yaitu Pak Iqbal SPD. Yang mana tujuan saya adalah untuk berdiskusi dengan Pak Iqbal terkait dengan proses belajar secara daring dan aksi nyata yang dilakukan oleh Pak Iqbal selama kurang lebih 1 bulan lamanya mengikuti proses pembelajaran di PTNS dan Lokakarya dan aksi nyata yang telah dilakukan di sekolah. Oleh karena itu, izin Bu Haji saya menyampaikan kurang lebih beberapa jam ke depan saya dan Pak Iqbal akan menghabiskan waktu untuk berbincang-bincang santai. Adapun nanti kalau Bu Haji berkenan untuk ikut mendengarkan perbincangan kami, alhamdulillah kami sangat berharap supaya Ibu Haji ikut untuk melihat proses yang kami lakukan. Dan karena kenapa? Terkadang ada sesuatu hal yang memang perlu untuk kita sepakati bersama dengan kepala sekolah, supaya sekaligus menjadi laporan juga bahwa apa yang tidak dilakukan oleh Pak Iqbal selama ini mungkin kalau di kelas, mungkin Ibu Haji belum sempat saksikan langsung di kelas apa yang dilakukan atau proses-proses pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Iqbal selama ini, termasuk mungkin tantangannya. Melalui kesempatan ini Ibu Haji bisa mendengarkan langsung dari dia. Nah, jadi baik Bu Haji, mengizinkan waktu, nah, langsung saja mungkin saya akan mulai perbincangan dengan beliau yaitu Pak Iqbal. Silakan Pak. Baik Pak Iqbal, bagaimana kabarnya Pak? Iya. Saya melihat hari ini Pak Iqbal ceria sekali. Tambah semangat Pak. Tambah semangat. Iya. Kalau boleh tahu apa yang membuat Pak Iqbal hari ini kelihatan kayak sumringah, semangat dan sangat bersemangat hari ini Pak? Iya. Tentu itu tidak lepas Pak daripada proses yang sementara diikuti di CDP. Nah, dikatakan bahwa hari ini kan selain pernah bertatap muka di kegiatan Lokakarya, hari ini juga Bapak selaku VP saya datang di sini tentunya untuk berkolaborasi secara langsung, mendengarkan mungkin kendala-kendala yang saya hadapi selama ini di proses kegiatan PGP, ya, dan ada rasa senang karena bisa berkomunikasi secara langsung dengan VP saya sendiri. Tentu ada hal-hal yang mungkin bisa saya sampaikan sebentar. Baik Pak. Jadi alhamdulillah semangat untuk kita bisa melaksanakan tugas itu memang harus Pak. Kita tidak akan bisa menghasilkan output yang bagus ketika semangat dalam diri kita itu kurang. Nah, kalau boleh tahu nih Pak Iqbal, bagaimana sekarang selama mengikuti proses pembelajaran ini? Kalau saya tidak salah, mudah-mudahan saya masih ingat di awal sebelum pembukaan Pak Iqbal itu sempat menelpon. Mungkin karena ada rasa khawatir atau rasa was-was dengan kegiatan yang akan dilakukan selama PGP ini berlangsung, sehingga Pak Iqbal pada waktu itu kalau saya tidak salah Pak ingin mengundurkan diri, mundur dan tidak bersedia untuk menjalani PGP ini. Kalau sekarang bagaimana Pak? Tentunya Pak, mungkin sama dengan apa yang pernah disampaikan salah satu rekan bahwa mungkin saya akan menyesal, itu kata pertama. Dan hal yang saya pikirkan ketika mengingat apa yang saya sampaikan, mungkin saya akan menyesal kalau tidak lanjut di sini. Karena terus terang Pak bahwa kendala-kendala yang saya hadapi dulu itu mindset saya dulu bahwa waktu saya akan banyak tersita di sini, sehingga waktu untuk keluarga itu akan semakin kurang dari apa yang memang kurang selama ini. Karena kami bisa tempat tugas, namun ternyata setelah berkoordinasi dengan ibu kepala sekolah, bapak ibu guru, bapak PP sendiri yang memberikan dorongan dan semangat secara langsung, dan setelah berkomunikasi dengan keluarga saya, alhamdulillah mereka semua sangat mendukung dengan langkah saya untuk bisa lanjut kegiatan PGP. Intinya sekarang Pak sudah tidak ingin lagi mundur ya? Sepertinya saya orang yang akan sangat menyesal kalau sampai mundur. Terima kasih Pak Iqbal. Iya, siap. Itulah makanya saya pada waktu itu Pak, pada waktu Bapak menelpon, saya memang mensupport Bapak terus, memberikan dukungan penuh, karena saya yakin dan percaya ketika saya biarkan untuk mundur, saya yakin bahwa nanti pasti akan sangat menyesal ketika kita sudah mengetahui dari teman-teman bahwa ternyata di PGP itu sangat menyenangkan. Dan benar saja ternyata Pak Iqbal memang
seandainya mundur, Bapak lah orang yang merasa paling sangat menyesal. Betul. Nah, saya sangat tertarik dengan apa yang Bapak sampaikan bahwa seandainya mundur akan menyesal. Nah, apa yang selama ini sebenarnya saya penasaran apa yang selama ini sebenarnya sudah proses yang Bapak ikuti itu sampai Bapak mengatakan bahwa seandainya mundur akan menyesal. Berarti kan ada sesuatu yang menjadi pemantik dan akan sangat menarik di dalam prosesnya itu sehingga Bapak mengatakan akan menyesal seandainya tidak lanjut. Seperti apa tuh Pak? Poin pertama, bahwasanya ketika saya mengikuti kegiatan di CGP ini kan pengalaman saya itu boleh dikata semakin bertambah, khususnya untuk menambah daripada SDM saya selaku tenaga pendidik yang paling utama. Kemudian kolaborasi dengan teman-teman sesama peserta CGP ini itu luar biasa Pak, khususnya di ruang diskusi itu tadinya saya boleh dikata bahwa tingkat pemahaman saya terkait dengan khususnya terkait dengan apa istilahnya ini terkait dengan Ki Hajar Dewantara, filosofinya Pak, filosofi Ki Hajar Dewantara itu selama ini saya buka dengan hal itu Pak. Namun seiring waktu berjalan, walaupun baru sekian persen yang bisa saya pahami, tapi alhamdulillah itu menjadi suatu modal yang luar biasa buat saya untuk bisa akhirnya ketika selaku keluaran CGP yang kata ini bisa nanti diterapkan di sekolah. Seperti apa tujuan utama dari CGP itu sendiri. Mungkin itu Pak. Nah, tadi Bapak mengatakan bahwa wawasan Bapak akhirnya bertambah, ya. Terutama mungkin kalau kita mau mengatakan bahwa sekarang itu kan media begitu banyaknya tempat kita untuk menambah wawasan, untuk belajar. Namun kadang mungkin kita tidak mengetahui apa yang harus kita cari, apa yang menjadi kebutuhannya guru untuk bisa kita share di media sosial, termasuk tadi filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, kalau boleh saya tahu Pak, filosofi Ki Hajar Dewantara itu yang Bapak yang betul-betul kayak wah, ini yang betul-betul kita butuhkan sebagai seorang guru. Seperti filosofi Ki Hajar Dewantara yang mana itu Pak? Seperti apa nilai yang saya jadikan sebagai bahan ajar dulu di buat sekolah, saya kan ambil di berpihakan kepada murid. Yang selama ini memang saya geluti Pak. Saya baru sadar bahwa ternyata apa yang selama ini saya lakukan itu merupakan salah satu cerminan daripada filosofi Ki Hajar Dewantara. Ya, mungkin salah satunya kan Bapak mungkin tahu bagaimana selama ini proses yang saya lakukan ketika saya berada di sekolah sebelumnya dan insya Allah akan saya terapkan di sekolah di mana saat ini saya berada sekarang. Sekali. Iya, itu hal yang paling utama Pak yang saya dapat nilainya terkait dengan nilai keberpihakan kepada murid. Walaupun sebenarnya mungkin ada nilai-nilai lain yang ada, tapi ini yang paling saya rasakan Pak. Artinya setiap guru itu sudah pasti memiliki semua nilai dan peran itu, tetapi ada memang Pak nilai yang masih seperti guratan-guratan halus yang belum terlalu nampak dalam diri guru itu. Ada nilai, betul, ada nilai yang memang wajib dia sudah tebal sekali, betul sudah menonjol dan nampak dari guru itu. Nah, di PGP ini insya Allah selama 6 bulan ke depan semua nilai itu insya Allah di akhirnya nanti semuanya akan tebal. Jadi nilai itu akan tebal. Jadi dari satu nilai yang sudah nampak ditambah lagi dengan nilai-nilai lainnya semuanya akan nampak, dan itu harapan kita bersama untuk mengikuti PGP ini. Nah, dari filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara yang ada beberapa itu Pak, apalagi yang Bapak rasa kayak seperti menuntun dan lain sebagainya, apa yang Bapak dapatkan dari modul itu Pak? Ada satu hal juga Pak yang sangat terbesit di dalam ingatan saya ketika eksplorasi konsep di modul 1.1 terkait dengan tujuan pendidikan itu sendiri. Betul. Bahwa tujuan pendidikan itu kan bukan untuk menghapus daripada kodrat seorang anak, betul, tapi tujuannya adalah bagaimana memperbaiki ke hal yang lebih baik lagi. Karena tujuannya kan bukan menghapus, ada tujuan sini, tujuannya bukan untuk menghapus kodrat alam seorang anak itu. Baik bagaimana menuntun anak itu untuk mengikuti zamannya. Iya, kita tahu bahwa zaman sekarang ini kan zaman teknologi canggih, sehingga bagaimana kita sebagai seorang guru itu menuntun mereka, mengarahkan mereka untuk memanfaatkan dengan baik memanfaatkan sesuai dengan juga anak-anak supaya dia lebih berkembang. Betul, iya,
Apalagi kalau kan kalau bilang anak-anak belum mengenal kasih yang namanya IT, belum bisa pakai HP, itu kan ketinggalan sekali. Betul. Itu yang harus kita tuntun mereka bagaimana menggunakan teknologi itu secara bijak. Jangan sampai mereka dengan adanya teknologi malah mereka lebih tersesat melihat atau menonton hal-hal yang negatif. Justru kita harus menuntun bagaimana anak itu sesuai dengan jalurnya. Mungkin seperti itu, Bu Haji. Di sini saya biasa tekankan kepada anak-anak bahwa itu HP ada baiknya dan ada yang Betul. Dampak positif ya, dan negatifnya. dampak positifnya dengan dia. Karena kalau memang anak dia gunakan dengan positif, berarti anak itu bisa meningkat. Betul sekali. Tetapi kadang juga anak dapat menjadi kurang berhasil karena di sini dia pakai di sisi negatifnya. Hal yang tidak baik. Iya. Luar biasa. Jadi intinya bagaimana seorang guru itu bisa menuntun. Nah, Bapak masih ingat dengan teori tabula rasa? Teori tabula rasa itu yang menganggap bahwa siswa itu seperti kertas kosong. Iya, betul. Nah, di PGP ini kita diajarkan atau teori daripada KHD ini itu tidak menganggap siswa seperti teorinya tabula rasa. Artinya kita tidak menganggap siswa itu seperti kertas kosong. Bagaimana tanggapan dari Pak Iqbal tentang itu? Betul Pak. Artinya kan siswa ini seperti yang saya sudah sampaikan sudah ada kodratnya. Betul. Sudah ada kodratnya. Sudah ada memang isinya. Isinya. Tinggal bagaimana isi itu kita ramu sedemikian mungkin sehingga isi ini kita bisa memanfaatkan secara baik. Jadi kalau kertas kosong Pak, mungkin istilahnya seakan-akan siswa ini tidak punya apa-apa, tidak ada dasar. Iya, tapi kalau di ini maksudnya ini kan ya itu tadi yang saya sampaikan bagaimana isinya ini kita lebih lebih berbobot dari yang sebelumnya. Betul. Jadi guru itu kan sebenarnya ketika dia menghadapi siswa, kita harus menyadari bahwa anak yang misalnya 20 orang ini kita ada di dalam satu kelas, anak itu sudah punya potensinya masing-masing yang dibawa sejak lahir. Saya kadang menyampaikan kepada orang tua bahwa anak tas saja yang ada 5 orang itu pasti beda-beda maunya, beda-beda bakatnya. Ada yang suka di olahraga, ada yang suka mata pelajaran IPA, ada yang UPS, ada mungkin yang lambat di pengetahuan tapi dia terampil, ada mungkin yang tidak terampil, tidak juga pengetahuannya menonjol tapi sikapnya sangat bagus. Nah, inilah yang harus kita angkat dari peserta didik kita. Betul-betul yang kalau kita menunggu semua itu paling insya Allah. Saya masih ingat Pak, mohon maaf ini saya potong. Saya masih ingat dulu kan kebetulan saya juga mantan guru olahraga. Ya betul. Dulu ada sistem yang saya masih ingat saya gunakan. Ini dalam satu mata pelajaran saja Pak, olahraga itu anak-anak mempunyai kemampuan yang berbeda-beda di cabang ini. Sehingga dulu ketika saya memberikan semacam ujian kompetensi, saya tidak memaksakan bahwa kamu harus mampu di sepak bola. Betul. Jadi saya di dalam materi ini kan bermacam-macam. Betul. Anak ini beda punya kalian yang berbeda-beda. Jadi uji kompetensi yang saya lakukan itu saya suruh memilih. Ini keterampilan apa? Nah, kalau saya paksakan kamu harus terampil bermain di sepak bola, sementara kamu tidak mampu di bidang itu, tidak adil rasanya. Ada prinsip Pak bahwa adil itu tidak sama. Betul. Iya. Jadi saya berikan mereka kebebasan untuk melaksanakan kegiatan praktek sesuai dengan bidang kompetensi masing-masing. Dalam satu bidang studi saja, kita sudah harus melihat kompetensi anak yang berbeda-beda. Apalagi kalau kita wali kelas yang memang pelajarannya beberapa. Sangat luar biasa. Di sini lagi Pak poinnya bahwa guru itu adalah hebat. Betul. Karena bisa menguasai semua. Apalagi guru SD Pak Iqbal. Mungkin Pak Iqbal saya rasakan perbedaannya jadi guru SMP ke guru SD. Terus terang Pak, waktu saya masuk pertama kali di SD saya bingung, saya mau ngapain di SD? Bagaimana di SD? Salah terbelakangnya kan dari SMP. Iya. Tapi lambat laun Pak, alhamdulillah bisa beradaptasi kan diri, beradaptasi. Apalagi teman-teman cukup kolaboratif di sini Pak. Luar biasa menuntun mereka itu ke saya. Luar biasa. Selain menuntun tadi Pak, menuntun kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau di kodrat alam itu sendiri, menurut Pak Iqbal itu kodrat alam yang ada di sekitar sini itu yang mana apa sih yang harus kita kembangkan Pak? Selain tadi kodrat alam, kodrat alamiahnya anak itu kan dari internalnya peserta didik itu. Nah kalau di sekitar sekolah di sini Pak, kodrat alam yang harus kita bawa ke dalam nuansa pembelajaran itu seperti apa Pak? Salah satunya Pak mungkin gotong royong. Gotong royong. Budaya Pak ya? Budaya gotong royong. Gotong royong.
terkait dengan masyarakat Indonesia kita kan ada Pak mungkin kadang di dalam internal sekolah kita memang harus ada kolaborasi dengan pihak-pihak di luar. Betul. Di sekitar lingkungan kita, khususnya dalam proses pengerjaan salah satunya Pak terkait dengan penataan lingkungan sekolah, keamanannya, itu semua Pak yang sepertinya membutuhkan kolaborasi dengan pihak di luar. Itu salah satunya Pak. Kalau terkait dengan budaya lokal Pak, apakah ada yang Pak Iqbal selama ini ingin kembangkan dalam diri peserta didik agar budaya lokal yang turun-temurun itu tidak punah seiring berjalannya waktu? Seperti yang pernah saya juga diskusikan salah satunya di ruang kolaborasi, ada namanya salah satu nilai itu, salah satu budaya, Padelo Pak. Padelo ini salah satu budaya yang ada di sini yang sampai sekarang ini masih sering dilaksanakan. Padelo itu artinya semacam kegiatan musyawarah yang dilakukan. Nah, hal inilah yang ingin saya bawa masuk dan kembangkan sini juga Pak, bahwa ketika di suatu lingkungan sekolah itu sebelum memutuskan sesuatu hal perlu yang namanya musyawarah. Ya, musyawarah untuk bisa menindaklanjuti langkah apa sebetulnya untuk ke depan. Oh seperti itu Pak, anunya dari Padelo itu saya sendiri sering mendengar nama itu Pak. Iya. Tetapi baru saya mengetahui bahwa ternyata filosofi dari Padelo itu sendiri seperti itu. Padahal saya orang sini Bu Haji, tapi saya sendiri untung yang ada pendampingan ini sehingga saya lebih itu Padelo itu artinya kita sepakati bersama melalui musyawarah. Luar biasa. Biasanya kan yang sama dengan Tudasi Pulung sebenarnya Pak. Iya betul. Cuma kan istilah kebudayaan yang ada di sini kita menggunakan istilah itu. Ada beberapa hal yang kadang disepakati itu kalau di luar di bersama pemerintah dan masyarakat menentukan kapan waktunya kita mataere, kapan waktunya kita kasih turun benih. Nah, itu salah satu contoh yang biasanya disepakati di situ. Nah, ini juga yang sebenarnya mau diterapkan di sini. Apa yang bisa kita renungkan bersama sebelum kita eksekusi di tempat ini. Itu mungkin maksudnya ada yang Nah, saya lebih penasaran lagi nih Pak, tambah penasaran saya. Nah, konsep dari Padelo tadi itu kan boleh kita terapkan di dalam kelas Pak. Apakah ada contoh real yang Bapak sudah lakukan di kelas terkait dengan si Padelo itu? Betul, Pak. Dan ada kaitannya dengan KHD ini. Kebetulan Pak Hadi, ini poin yang saya lakukan tadi pagi Bu Ji. Mungkin ini Bu Haji kan tidak lihat, tapi inilah momennya Bu Haji juga tahu. Kebetulan tadi Pak, saya masuk di kelas bahwa sebelum kita mulai proses pembelajaran, sebelum kita melakukan pembelajaran untuk bisa membuat kita betah dan kelas pelajarannya itu enak, kita harus menciptakan suasana kelas yang nyaman. Betul sekali Pak. Akhirnya sepakat Pak dengan mereka, ayo kita berembuk, kita buat kesepakatan kelas. Terjadilah kesepakatan kelas. Ini yang saya rembukan tadi Pak di kelas. Poin-poinnya itu sudah ada beberapa siswa menyampaikan, Pak bagaimana kalau seperti ini? Saya sudah Pak mendengarkan tadi seperti itu. Dan mungkin agak ribut tadi kelas karena saya pancing mereka buat diskusi. Pak bagaimana kalau seperti ini? Bagaimana kalau seperti saya? Oh ini poin-poinnya. Nah, itu mungkin Pak yang kita akan tuangkan nanti di kesepakatan kelas. Termasuk tadi pas saya rembukan ada penataan ruangan kelas. Mari kita ciptakan suasana kelas yang nyaman sebelum kita mulai proses pembelajaran. Nah, mungkin sebelum Bapak ikut di PGP ini kan tidak begini Pak ya? Ya. Tidak ada begini. Apa yang Bapak terapkan dulu? Aturan. Paling kayak kesepakatan kelas tidak ada Pak. Nah, aturan kelas yang ada Pak. Iya, aturan kelas. Nah, kalau saya boleh tarik benang merahnya dari Pak Iqbal ini. Perbedaan antara aturan dengan kesepakatan itu yang paling Pak Iqbal bisa rasakan apa? Dari aturan kelas. Dari aturan menjadi kesepakatan. Artinya kalau aturan itu kan biasanya hanya saya yang buat di ini dari unsur saya yang buat. Saya tidak koordinasikan dulu dengan peserta didik saya. Nah, kalau tadi ya ini hasil kesepakatan kita dan ini yang kita harus laksanakan bersama-sama, kan ini kesepakatan kalian ini. Betul. Iya. Nah, yang ingin saya gali lebih jauh Pak tentang respon peserta didik. Kalau dulu Pak Iqbal buat aturan, bagaimana responnya? Kalau sekarang kesepakatan antara murid dengan guru, bagaimana responnya? Mungkin ada Pak efek dari tingkatan yang berbeda yang saya hadapi. Betul. Kalau di sebelumnya kan saya pulangnya kelas 3 Pak. Pasti. Iya, kita tahu bagaimana daya pikir cernanya kelas 3 ini kan boleh dikata masih. Ya, betul. Iya, tapi kelas 5 alhamdulillah cepat responnya Pak. Artinya bahwa kalau dulu di kelas 3 mereka itu hanya lihat saja, dia baca Pak, dia hanya sekedar baca.
Tapi untuk melaksanakan hanya sekian persen yang melaksanakan itu. Tapi di kelas 5 ini saya lihat mereka semangat karena mereka dilibatkan, Pak. Mereka dilibatkan membuat kesepakatan ini. Walaupun saya belum artinya secara fisik saya ada di situ, saya tempelkan, tapi tadi mereka sudah beberapa orang yang mengeksekusi di tempat setelah kegiatan itu. Artinya saya yakin bahwa mereka pasti akan lebih bertanggung jawab. Kenapa? Karena mereka sendiri yang menyepakati itu, yang membuat itu. Beda halnya kalau saya tidak mau begitu karena itu kan aturannya guru. Kita terlalu memaksakan kita, sebenarnya kita tidak bisa lakukan itu, tapi karena dipaksa-paksa karena itu maunya. Tapi kalau maunya mereka, maunya semua stakeholder. Nah, saya sedikit kasih tambahan Pak ya. Tidak apa-apa mungkin Pak Iqbal. Kalau yang saya saat ini galakkan di sekolah Pak, itu teman-teman sudah buat kesepakatan. Tetapi saya ingin begini, bagaimana Pak? Saya kasih saran ke teman-teman, bagaimana ketika kesepakatan klaster itu melibatkan orang tua, bukan hanya peserta didik dan guru. Termasuk kan ada namanya kesepakatan belajar, ada kesepakatan kelas. Termasuk mungkin aturan-aturan yang kesepakatan-kesepakatan yang tata tertib yang perlu diketahui orang tua. Terkait misalnya ketika ada siswa yang panjang rambutnya, itu kan harus disepakati. Diapakan anak tak, bagaimana cara menegur anak yang kebiasaan tak di rumah kita bagaimana, sehingga itu semua kalau saya sarankan ke teman-teman kalau bisa. Makanya tadi saya agak lambat Pak karena dengan kemarin saya bincang-bincang dengan langsung dieksekusi, sudah memanggil orang tuanya hadir, makanya saya buka dulu sebelum saya kesini. Jadi sekedar tambahan Pak. Langsung terbesit Pak bahwa ini saya akan begitu ke depannya. Sekedar berbagi pengalaman Pak, dulu waktu saya PGP angkatan ke-7 itu yang saya lakukan di Tasoso. Dan saya bisa mengatakan bahwa itu berhasil Pak, karena selama beberapa bulan itu saya praktikan dan ada dampak positif. Makanya saya sudah berani mengatakan ada positifnya. Karena ketika orang tua mengetahui daripada kesepakatan kita bertiga ini antara, termasuk juga kepala sekolah juga seharusnya ada di situ ketika kita buat itu. Jadi, kepala sekolah, guru, orang tua, murid, ada 4 stakeholder yang diupayakan dulu kolaborasi itu menyusun kesepakatan itu. Saya yakin Pak, apapun yang kita lakukan ketika kita sesuai dengan koridor kesepakatan itu, orang tua tidak akan ada yang komplain. Termasuk juga kayak kadang-kadang anak bawa HP ke sekolah, itu kita sita, kadang orang tuanya itu mempertanyakan kenapa bisa seperti itu. Tapi kalau kita duduk bersama, ya ini tambahan sedikit Pak ya, tambahan. Mudah-mudahan kalau Pak Iqbal bisa setuju silahkan. Kalau Pak Iqbal merasa itu berat, ya itu silahkan, tergantung dari Pak Iqbal lah. Saya mengatakan secepatnya akan saya eksekusi. Bagus memang. Nah kemudian, ini kan selama Pak Iqbal mengikuti pembelajaran daring, pernah tidak Pak Iqbal itu mengalami sebuah kendala yang berarti seperti itu? Kalau kendala Pak jelas pasti ada. Tapi kita tetap berusaha untuk mengatasi kendala itu, khususnya masalah jaringan sebenarnya. Terkait jaringan ini kadang-kadang hilang, kadang bagus sekali lagi jaringan, termasuk di rumah. Kalau di rumah itu Pak, kadang jaringannya mandat-mandat, kadang bagus sekali. Saya harus mikir cari tempat nyaman di mana saya bisa melaksanakan kegiatan, khususnya kegiatan virtual. Sekedar saya Pak memberikan sedikit gambaran tentang apa yang mudah-mudahan bisa menjadi motivasi buat Pak Iqbal. Saya Pak pada waktu mengikuti program di sekolah tidak ada jaringan, di rumah lebih-lebih. Pak Iqbal tahu di mana saya online atau privat, di kantor desa. Dan pada waktu itu kan Ramadan. Jadi malam itu Ibu Pasir biasanya mengatakan, Pak kenapa gelap? Saya bilang saya lagi di kantor desa, tidak ada jaringan di rumah. Uniknya di PGP kita tidak pernah diberatkan. Kalau jaringannya kurang, boleh kita tutup kamera. Jadi tidak harus on cam terus. Ya, saya bilang luar biasa PGP ini, karena kita diberikan kemudahan. Jadi tantangan yang Pak Iqbal rasakan itu kan pasti ada solusinya Pak. Seperti yang Pak Iqbal tadi sampaikan bahwa pasti ada saja jalannya kita untuk mencari di mana kita bisa mendapatkan tempat ternyaman dan terbaik untuk kita mendapatkan jaringan. Kalau tantangan lain Pak, pada saat mengerjakan tugas mungkin ada tugas-tugas yang tidak bisa kita selesaikan. Mungkin awal tadi ada gambaran yang kita perbincangkan bahwa termasuk di pengerjaan tugas Pak, kan ada kadang tugas yang sama sekali saya buka. Tugas apa ini? Seperti apa pengerjaannya ini? Karena kan penyampaiannya kayak dimulai dari diri itu hanya dalam petunjuk tertulis saja. Petunjuk tertulis.
termasuk mungkin saya juga memberikan solusi. Coba bertanya ke orang yang lebih pengalaman. Jadi saya Pak langsung ambil langkah mendatangi orang yang memang sudah angkatan sebelumnya dan minta petunjuk, tuntun saya bagaimana cara mengerjakan ini. Jadi lagi-lagi ada jalannya lagi Pak. Di balik kebingungan saya itu akhirnya ada juga jalannya. Dan tentunya lagi-lagi melibatkan nilai dan peran dari guru pengerti, berkolaborasi. Iya, berkolaborasi. Kolaborasi Teman-teman. Dan secara tidak langsung bahwa di PGP ini mengajarkan kepada kita bahwa untuk menebalkan apa yang sudah ada dalam diri kita itu sebenarnya prosesnya seperti itu. Ketika kita bingung, jangan bingung sendirian. Kita harus cari solusi, meminta solusi-solusi dari teman-teman, apakah itu dari tutorial juga di YouTube, sehingga kita bisa menyelesaikan tugas-tugas itu. Saya banyak belajar di tutorial. Betul. Ya, saya belajar dari situ. Yang saya katakan tadi bahwa tadi ini saya minta tanpa, saya tidak terlalu sulit sebenarnya dengan mengerjakan kegiatan melalui laptop Pak. Karena basicnya selama ini olahraga. Banyak di lapangan. Tapi saya salut dengan tugas-tugasnya Pak Iqbal. Saya tidak melihat bahwa Pak Iqbal itu orang yang baru mengenal teknologi kayak Canva dan sebagainya, karena sangat-sangat luar biasa. Kalau mungkin ada temannya sudah mahir, Pak Iqbal tidak jauh tertinggal dari situ. Pak Iqbal setara dengan mereka yang sudah lama mengenal Pak. Karena saya yakin dan saya memang salut dengan Pak Iqbal yang semangat belajarnya dan semangat ingin tahunya luar biasa. Bahkan kita wajib Pak Iqbal ini tidak diragukan. Bahkan dia sudah prestasinya di tingkat nasional itu sangat luar biasa dan membanggakan kami semua. Iya, jadi sudah membawa nama betul sekali. Jadi ini juga sebenarnya buat kita Pak. Karena ada perintah dari Dispora sendiri bahwa misalnya di bulan depan kalau Agustusan Pak. Iya, tanggal 23 Agustus. Anda punya tugas untuk mendampingi atlet ke tingkat provinsi. Iya. Dan ini gimana nih nanti nih? Saya harus koordinasikan nih. Ada pekan olahraga pelajar daerah yang saya kembali akan ditugaskan untuk mendampingi tingkat provinsi. Saya sudah ajukan teman-teman yang lain bagaimana kalau teman-teman yang lain atlet yang tidak mau Pak. Tapi mengatakan saya nyatunya sama pelatih saya ini. Betul. Saya tidak bisa kalau bukan pelatih saya mendampingi. Betul. Nanti balik saya koordinasikan Pak. Terkait masalah itu Pak, nah, pasti itu ada jalannya. Pak Iqbal kan bisa virtualisasi. Iya betul, itu nih. Tugas bisa kita kerjakan. Kecuali di lokakarya yang ada. Tapi kan kalau sudah lokakarya ini kan nanti lagi lama lagi baru lokakarya. Jadi saya rasa insya Allah bisa nanti balance antara tugas Pak Iqbal di CGP dan tugas Pak Iqbal untuk mengharumkan lagi nama Sinja di tingkat provinsi Pak. Jadi semuanya harus terlaksana dengan baik. Nah, tentunya Pak Iqbal pada waktu di Lokanol kan menuliskan harapan dan kekhawatiran. Kalau kekhawatirannya itu tadi kan ada jaringan itu, dan itu sudah terjadi, tapi ada solusinya. Nah, kalau harapannya Pak Iqbal, saya boleh tahu Pak, ada berapa harapan yang Bapak tulis pada waktu itu? Yang pertama, saya masih ingat sekali itu Pak di situ terkait dengan dukungan kepala sekolah. Ya, itu yang pertama. Jadi berharap adanya dukungan penuh. Dan betul itu sudah terrealisasi Pak. Saya rasakan secara langsung. Kemudian dari teman-teman. Iya, itu pun saya rasakan secara langsung Pak. Saya teringat kemarin Pak. Iya. Kemarin itu saya ada laporan apa namanya itu yang data-data apa itu namanya? ATM. Sementara sekolah. Iya, sementara sudah harus mengerjakan ini kemarin juga yang di validasi. Iya, ada tugas di PGP kemarin itu saya harus kerjakan. Koneksi. Iya, apa kemarin ini? Di eksplorasi konsep. Eksplorasi konsep model 1.3. Bagi jatuh? Iya. Nah, teman-teman mengatakan selesaikan itu nanti kami eksekusi yang ini. Iya. Itu kan salah satu dukungan. Itu artinya teman-teman semua mendukung Pak Iqbal untuk segera menyelesaikan tugas CGP. Seandainya mungkin diwajibkan juga untuk ikut. Wah. Dua harapan saya ini Pak sudah terpenuhi. Sudah terpenuhi. Iya. Kemudian kedepannya harapan saya tentu sekeluarannya saya dari CGP ini saya bisa menerapkan apa yang saya dapatkan melalui pendidikan dari CGP demi pengembangan sekolah ke depannya. Itu mungkin harapan yang paling utama Pak. Betul Pak. Bisa saya terapkan di sekolah ini dan bisa berjalan sebagaimana saya harapkan. Dan saya sangat yakin bahwa melihat semangatnya Pak Iqbal
semua ekosistem sekolah ini mendukung Pak Iqbal, saya yakin dan percaya bahwa apa yang Pak Iqbal sudah miliki selama ini, saya yakin akan lebih berkembang lagi ke depannya, Pak. Insyaallah, Pak. Nah, sekarang Pak kita terkait masalah refleksi 2 mingguan, apakah tadi yang Pak Iqbal sampaikan itu sudah tertuang Pak di refleksi 2 mingguan Pak? Refleksi mingguan tadi, 2 mingguan atau yang pertama, Pak? 2 mingguan yang pertama Pak, kan modul 1.1, apakah Pak Iqbal sudah tuangkan? Karena kan itu akan simpan nanti di portofolio digital, otomatis kan nanti akan menjadi arsipnya Pak Iqbal di situ, portofolio, supaya nanti ada kenangan bahwa oh saya dulu itu pernah seperti ini. Iya. Kebetulan juga portofolio ini sementara proses ini, Pak. Betul. Kan yang refleksi 2 mingguan, kalau saya tidak salah di 2 refleksi 2 minggu ini kan diminta adalah 4P. Iya. Iya. Apakah itu sudah tertuang tadi apa yang Pak Iqbal sampaikan bahwa apa yang didapat? Iya, yang jelas beberapa poin itu memang sudah tertuang Pak di situ, walaupun masih ada kekurangan di dalamnya. Iya. Dan di refleksinya minggu pertama kan sudah ada memang kayaknya juga di situ, di minggu kedua juga alhamdulillah sudah masuk. Itu. Ya, sekalipun masih mungkin lupa atau bagaimana, belum tertuang semua Pak. Iya. Secara keseluruhan. Nah itu nantinya Pak akan kan dimasukkan dalam portofolio. Iya. Nah bagaimana nih progresnya sekarang Pak portofolio Pak? Kalau di portofolio Pak, intinya itu kan tugas-tugas yang selama ini sudah dikerjakan itu saya sudah masukkan. Mungkin kan dipantau di mungkin Pak itu. Iya. Kalau untuk portofolio Pak kita tidak bisa pantau. Bisa. Harus saya lihat langsung sekarang kalau boleh. Bisa. Karena saya juga kemarin seharusnya kan kalau misalnya saya mau pantau nanti saya minta linknya dulu itu Pak. Oh iya. Tapi saya berpikir tidak usah lah saya minta linknya, kan saya mau berkunjung ke sini. Jadi bisa dilihat langsung. Saya lihat langsung. Nanti kalau misalnya untuk memantau saja mungkin bisa saya minta nanti linknya Pak. Iya. Tapi untuk saat ini karena saya bilang lebih baik saya lihat langsung. Siapa tahu mungkin juga ada kendala. Kemarin Pak, di teman-teman yang lain itu kan selalu ada kendala. Tapi alhamdulillah ketika kita melakukan pendampingan seperti ini, kendala-kendala itu bisa ditemukan oleh CGP itu sendiri Pak. Jadi bukan saya yang memberikan solusi, tapi CGP itu sendiri yang sebetulnya menemukan itu solusinya. Ini bilang Pak, saya coba susun Iya Pak. Karena saya mandanya cuma di YouTube ini Pak. Iya. Kerjakan saja, saya lancar. Apalagi kan waktu itu juga sekilas sekali jenuhnya dibawa karena waktu teh. Artinya saya kerjakan ini, mungkin kekurangannya mungkin lebih banyak dibanding apa yang ada di sini, dan dimohon petunjuk kita Pak. Bagaimana? Yang jelasnya kan ada di profil, ada di artefak aksinya kata itu ya Pak. Wah, sudah luar biasa sekali Pak Iqbal. Tampilannya saja Bu Haji ini sudah betul-betul sudah sangat menarik ini. Ini otodidak ini Pak, belajar saja tanpa main-main. Luar biasa. Fotonya sudah segini Pak. Iya, ini apa kan memang Ini sampulnya ini Pak. sampulnya. Ya, belum di profil ini sampul. Nah, baru dilihat sampulnya, karena kalau bagus di sampulnya itu orang semakin tertarik untuk melihat isinya. Tapi kalau baru sampulnya juga sudah tidak menarik. Sudah masuk di profilnya. Ya, ini teman. Oh, luar biasa. Mulai buat saja, saya harus belajar dulu nanti sambil bertanya. Ini kan profil memang ini yang dibutuhkan Pak. Iya. Pak Iqbal itu siapa? Ya, orang membaca bahwa ini dia Pak Iqbal ini. Yang spesial saya mau masukkan Pak. Nah, ini kan sama saya ini mulai tidak harus masuk ini. Wilayah pendidikan yang membahas Indonesia yang kami ini untuk pendidikan lewat pekerjaan. Tidak pendidikan belum lengkap tahunya. Saya harus lihat ijazah dulu. Iya. Ini Pak yang mungkin perlu ini di aksi nyata. Aksi nyata ini kan baru satu titik yang saya masukkan. Beberapa gambar-gambar dalam ini isinya Pak terkait tugas-tugas. Iya. Betul gitu Pak. Iya, memang seperti itu Pak. Bahkan ada kegiatan-kegiatan di kelas Pak. Oh gitu Pak. Kalau bisa Pak kita ambil video singkatnya. Kalau misalnya Pak Iqbal buat kesepakatan belajar. Iya. Kesepakatan kelas yang seperti Pak Iqbal tadi itu sampaikan itu kan menarik sekali. Iya. Tapi kalau tidak terdokumentasi Pak, nanti kita tidak bisa ada kenangan.
bahwa ini yang progres yang saya lakukan. Jadi Iya. kalau saya Pak kan ada tripod Pak. Iya. Masa tidak perlu ada kameramen yang selalu ikut Pak. Saya dulu itu Pak kusimpan di belakang. Jadi apa yang saya lakukan itu selalu baru masukkan di sini. Iya, siap-siap. Karena- Ini kan masih model tugas-tugas Pak. Iya. Iya. Berarti nanti bisa dimasukkan kayak foto, Foto, video. video, upload di Drive atau di YouTube apa. Jadi ininya itu, tapi kalau di Drive kan hanya kita sendiri yang bisa lihat. Iya. Tapi kalau upload di YouTube, YouTube. orang bisa dapat manfaat dari situ. Iya. Dan makanya bisa juga belajar. Jadi orang bisa lihat, orang bisa termotivasi dari dengan melihat itu, tak dapat lagi pahala. Apalagi nanti bisa monetisasi juga Pak, dapat juga penghasilan. Tapi ini Pak, portofolio kan berjalan terus, mungkin Berjalan berarti- terus. Berarti bisa kita revisi lagi, bisa Iya, ditambah lagi. bisa Pak, bisa. Yang jelasnya ini sudah sangat luar biasa Pak, karena memang 2G yang diharapkan di situ. Apa namanya? Tadi itu biodata dengan artefak aksi nyata itu. Oh ini di 1.2 Pak, tugasnya sudah. Oh iya. Wih, luar biasa. Tinggal anunya Pak, di video tambahan dokumentasinya. Betul. Alhamdulillah ada tadi kemudian ada di Bapak, jadi kita akan tambah terus. Termasuk nanti Pak, walaupun sudah selesai nanti di PGP ini, jangan Corona tinggalkan ini. Saya sekarang Pak tetap berlanjut portfolioku. Berarti, tapi kalau sudah diindikasikan bagaimana? Tidak masalah Pak. Masalah bisa Bisa kita tambah ketika ada tambahan, kita publish lagi. Oh iya, Iya, Pak. Pak. Tapi Iya. kemudian untuk media sosial ini Pak, belum saya isi karena kayaknya sosial media kita jadi Iya, sosial media terus kayak YouTube. atau kemudian ini ada desain lainnya galeri umpan balik publikasi. Nah ini Pak yang umpan baliknya saya mau tanyakan dulu. Ini kan saya lihat kalau dari YouTube saya lihat Iya. ada umpan balik dari sekolah Sekolah pekan sejawat. dengan sejawat Betul. dari siswa. Dari siswa. Ini kan dulu saya Nanti misalnya ada aksi nyata yang sudah kita lakukan, diskusi mungkin dengan kepala sekolah. Ada yang video kan buat dia saya sudah melakukan kesepakatan belajar dan harus kontak apakah saya ada tambahan-tambahan mungkin yang perlu dibenahi di situ atau Ibu Adi merasa itu sudah cukup. Nah itu nanti Pak kita bisa masukkan. Berarti bisa dalam bentuk video Pak. Bisa dalam bentuk video, bisa dalam bentuk foto, foto bercerita. semacam lembaran format Nah, televisi. iya betul. Ada foto bercerita, maksudnya ada fotonya berbuat kita diskusi saya tanggal sekian bulan sekian, saya berdiskusi dengan orang dengan siswa atau dengan kepala sekolah tentang sekian terkait dengan aksi nyata modul 1.1 yang saya lakukan terkait pembuatan kesepakatan kelas respon mereka seperti ini. Itu seperti itu. Iya, kan aksi nyata mungkin di teman-teman yang di Kumat itu ada pemahaman sendiri. Di sini saya masih kita sebenarnya di sini, tapi setelah di CGP Ya, langsung muncul gambaran. pasti itu Pak muncul ide-ide baru Iya. setelah kita jalani nih. Kadang juga di YouTube siapa? Terus sebenarnya di aksi nyata saya lihat, oh seperti ini ternyata. Artinya aksi nyata itu apa yang kita dapat kita aplikasikan di kelas. Saya apa ini aksi nyata ini saya bingung seperti apa? Oh ternyata seperti ini Pak. Iya. Yang sering dilakukan cuma kita kurang dokumentasikan, kurang kita lakukan. dokumentasi, betul. Nah sekarang kan zamannya nih kita bermedia sosial. Terus di sini Pak, ini apakah yang dimaksud ini di sertifikat dan pelatihan sama dengan apa yang saya masukkan di sini? Sertifikat. Kalau saya masukkan saja semua sertifikat pelatihan apa yang kita dapat dari PNM, yang kita dapat pada saat ini kan ada itu baru-baru yang diminta permintaan sertifikat, masukkan semua di situ Pak. Masuk pramuka apa semua. Betul. Tidak ada salahnya tapi kita Makanya saya asal masukkan saya dulu sambil bertanya. Iya, kita masukkan semua itu Pak. Iya, siap. Tapi artinya tinggal ditambah lagi. Tinggal ditambah kalau ada yang baru kita masukkan lagi. Jadi nanti dimanapun Pak Iqbal ada permintaan data di provinsi nanti ada permintaan data. Berkasku ada itu di kantor. Ada nih di sini. Tinggal kita ambil linknya, kita download, kita print. Grab saya di sini. Jadi ini betul-betul ini bagus sekali Pak untuk tempat penyimpanan. Bahkan nanti kalau selesai nih pendampingan tak saya kira lagi masukkan semua lagi buat lagi satu portofolio khusus untuk administrasi kelas Administrasi. semua tugas-tugasnya menariknya siswa Sama seperti ini. seperti ini modelnya tapi artinya ini jangan ganggu ini atau khusus untuk minta nanti buat lagi satu akun lagi yang khusus untuk kegiatan-kegiatan tadi administrasi kelas Tinggal isinya yang beda. isinya yang beda di dalam folder-foldernya Kalau galeri tadi hanya foto-foto kegiatan. foto-foto kegiatan. Kalau saya mau fokusnya nanti ini di foto kegiatan CGP dan
Iya. tentang pelajaran di kelas. Betul. Sangat luar biasa ini Pak, saya sangat salut dengan portofolio digital Pak. Dan alhamdulillah ini kita orang keempat nih yang saya dampingi dan semua sangat luar biasa. Portofolio digital sangat luar biasa. Dan ini nanti Pak akan kita tampilkan semua pada saat panen hasil belajar, panen hasil belajar, panen karya. Jadi nanti kita akan tampilkan secara slide, misalnya di menit kesekian sampai menit kesekian ini di portofolio digitalnya Pak Iqbal. Kita akan pasang barcode-nya di situ, orang datang bisa langsung scan, bisa lihat anunya Pak Iqbal. Jadi saya akan sangat menarik nanti Pak. Memang saya menunggu momen PP datang, melihat ini memberikan koreksi masukan terkait dengan portofolionya saya ini Pak. Kalau yang saya merasa Pak sangat luar biasa, tinggal kita tambah berani terus, konsisten dengan tugas-tugas, begitu ada masukan lagi. Karena biasanya kalau lewat pipa biasa di nih tidak bisa lagi dia. Karena semalam pas saya berbincang dengan teman CGP juga, dia tanyakan soal portofolio, saya katakan saya yang jelas ada saya siapkan untuk bisa diperlihatkan. Betul. Karena kalau saya hanya menceritakan bingung Pak PP nanti apa. Jadi memang di semua yang saya datangi memang saya minta untuk bawa laptopnya. Kita lihat langsung seperti apa, dan kemarin alhamdulillah kayak Pak Mansur itu Pak ada kendala dan saya hanya menuntun, akhirnya ditemukan sendiri. Saya tidak mau kasih bilang yang seperti ini. Dia harus menemukan sendiri. Jadi dituntun saja, akhirnya ditemukan. Oh, ternyata yang ini Pak. Itu kemarin Pak jawab. Karena Pak ada kepuasan tersendiri itu ketika kita sendiri yang menemukan. Seperti itulah harusnya di kelas Pak. Siswa kebingungan, bagaimana caranya? Jangan langsung diberitahu. Tuntun mereka. Tuntun. Akhirnya dia mereka sendiri yang menemukan. Oke Pak, ya saya untuk portofolio digital ini saya rasa ini sangat luar biasa, dan mungkin kita lanjutkan Pak ke pembahasan selanjutnya. Ada 4 Pak, sudah 3 yang kita lewati tadi perbincangannya, yang terakhir itu adalah posisi diri. Mungkin Pak Iqbal masih ingat 4 kompetensi guru penggerak yang pernah kita bahas di bawah di Lokanol, yang misalnya pengembangan diri dan online salah satunya itu. Nah mungkin itu kan ada peta posisi dirinya Pak Iqbal pada saat itu. Ada dokumen Pak yang mungkin bisa kita lihat kembali yang pernah kita kirimkan melalui PDF Pak, yang peta posisi diri itu yang kayak ada lembaran isi. Iya. Mungkin bisa kita lihat ulang kembali Pak kalau tidak dihafal Ki. Iya. Sempat kehafal Ki, kalau kehafal Ki Pak tidak masalah. Kayak di mana posisi diri kita saat ini dari 4 kompetensi itu. Tidak 4 itu. Lupa ya? Iya. Nah, ada dokumen di sini? Kayak di HP gitu kan. Oh iya, kalau ada di HP kita coba kita cari dulu. Mana HP? Ya, luar biasa. Udah berpikir kan dulu Bu Haji, 1 hari 1 malam saya bilang, kenapa mau berpikir? Di situ. Nah, itu nih kalau nama ini anak-anak HP. Jadi saya alhamdulillah Pak, kadang anakku nama ini kira HP ku. Mana kita sini kayak wifi, bawa full di rumah itu. Oh iya. Bawa itu waktu dia di liburan kemarin. Nah itulah Pak, kalau semua stakeholder mendukung kita pasti itu tidak ada kendala Bu Haji. Tapi kalau kemarin pimpinan juga agak-agak ini sama kita, kasihan tidak nanti, tidak bisa didukung. Saya bersyukurnya itu Pak Iqbal karena semua kepala sekolah yang pernah memimpin saya semuanya sangat mendukung. Sama jadi kayak Bu Haji dukungannya, kayak Bu Haji Mega juga, sangat luar biasa. Jadi saya kan siapa lagi yang mau mengganti kita ini? Betul. Sudah mau pensiun Pak Iqbal. Sehebat apapun Bu Haji kalau tidak ada sertifikat guru penggerak tidak bisa. Sehebat sehebat apapun kalau tidak ada pengakuan. Biar kira prestasi kita sampai tingkat internasional tidak bisa. Ada lisensinya Pak. Oh ini pengembangan kompetensi diri. Pak. Nah itu kan ada 4 Pak di situ. Mulai dari pengembangan diri dan orang lain sampai manajemen kepemimpinan sekolah. Yang keempat. Jadi kan gitu kayaknya gitu. Oh iya ada Pak tuh tidak apa sih? Nah dari keempat kompetensi itu Pak,
yang mana dirasa Pak Iqbal itu sudah tebal? Karena saya pernah sampaikan tadi Pak bahwa keempat kompetensi itu sebenarnya ada dalam diri setiap guru. Tetapi ada mungkin yang, wah saya sudah tebal di sini. Ada yang mungkin masih samar-samar, masih buram-buram. Nah harapan saya mau ditebalkan di PJP ini. Kalau yang sudah tebal itu menurut Pak Iqbal itu yang mana Pak dari empat kompetensi ini? Saya kira tadi Pak ini pengembangan diri dan orang lain. Iya. Karena kalau tadi kayaknya 4 poin yang lain ini itu sementara proses Pak. Proses. Proses belajar satu pelajaran itu proses di CGP pengembangan diri dan orang lain dia masih mungkin salah satunya ini kan ke murid Pak nih. Bisa ke murid, bisa ke rekan sejawat. Iya. Bisa juga di luar instansi kita Pak kalau ada. Iya. Istilahnya kan termasuk saya kebetulan juga masih dipercayakan dengan kegiatan ekstrakurikuler. Ini masih memang terus digodok, diberikan penguatan oleh pemerintah supaya terus dikembangkan pembinaan ekstrakurikuler di kegiatan olahragaan. Kebetulan juga kemarin saya didorong oleh Polsek untuk mengikuti kegiatan KMD. Iya. Sebenarnya hampir juga tidak mau di situ Pak. Tapi karena rasa ingin pengembangan diri kita harus lebih meningkat terus, akhirnya ikut KMD. Luar biasa. Seperti itu Pak. Kalau pengembangan diri ke orang lain selain ke murid Pak, Yes. yang Pak Iqbal lakukan mungkin terkait dengan kegiatan-kegiatan organisasi kemasyarakatan. Kebetulan Pak saya dipercayakan menjadi ketua PHBI di Kota itu. Saya ketika akan mengolah semacam kegiatan, saya melatih para pengurus di situ. Saya melatih mereka, membina mereka menjadi sebagai pembawa acara. Ada semacam pelatihan yang pengkaderan lah istilahnya kalau di organisasi PHBI. Luar biasa ya Pak Iqbal buat ini. Bukan cuma di dunia pendidikan, tapi di luar juga betul-betul pengembangannya luar biasa. Dan Pak dari ya Hari Besar Islam seperti itu. PHBI. Jadi ada remaja-remaja yang di situ yang kita kader supaya kedepannya bisa melanjutkan apa yang kami programkan selama ini. Gitu. Karena kalau di kesiswaan saya tidak ragukan, karena itu dia yang saya sampaikan tadi bahwa Pak Iqbal ini sampai tingkat nasional, prestasinya juara 1 dan sebagainya, sangat luar biasa. Nah, kalau dari keempat kompetensi itu Pak, yang Pak Iqbal rasa sangat perlu untuk ditingkatkan Pak. Iya. Kalau saya rasa terkait dengan manajemen sekolah. Manajemen sekolah. Mengapa Bapak Iqbal mengatakan bahwa itu yang perlu ditingkatkan Pak? Selama ini Pak, saya tidak pernah mengikuti semacam kegiatan-kegiatan pengembangan diri di yang terkait dengan hal ini. Saya manajemen sekolah. Kemudian selama ini ketika bertindak selaku peran sebagai tenaga pendidik, saya lebih banyak bergerak di lapangan Pak. Iya. Bahkan kadang rapat-rapat di ruang guru itu jarang saya ikuti Pak. Saya lebih banyak berinteraksi dengan siswa. Sehingga mungkin hal itu yang menjadi penyebab sehingga selama ini saya sedikit agak buta dengan manajemen sekolah itu. Nah, kalau Pak Iqbal mengikuti PJP ini sampai tuntas, ada memang satu modul itu Pak, kita diberi bekal. Kan Pak Iqbal ini kan calon pemimpin. Calon pemimpin karena setelah Pak Iqbal lepas nanti di PJP ini, Pak Iqbal sudah bisa mengikuti, sudah bisa diangkat jadi kepala sekolah dan bisa mengikuti lagi seleksi pengawas. Karena kalau pengawas itu Pak kita masih dites lagi. Ada tesnya tertulis sekitar 30 nomor. Karena saya waktu itu di Jakarta, pada waktu kita di Jakarta itu saya dites. Tapi kalau kepala sekolah sudah tidak ada tesnya lagi, kita langsung menunggu pengangkatan. Dan ada memang satu modul Pak itu, betul-betul kita dipersiapkan untuk itu. Cara pengambilan keputusan, bagaimana ketika ada dua kasus yang bersamaan, seperti apa cara kita pengambilan keputusan. Termasuk kan manajemen sekolah yang Pak yang seperti itu. Itu semua Pak ada memang, dan saya betul-betul merasakan dampaknya sekarang Pak. Ketika saya ini, karena dari berkat dari PGP saya bisa jadi kepala sekolah, kita sebagai pimpinan itu Pak memang dibutuhkan pengambilan keputusan yang tepat. Dan alhamdulillah
berkat adanya bekal saya di PGP itu, saya bisa menjalankan tugas saya sekarang dengan baik. Kalau mungkin sebelum kita kan dulu ada pelatihannya kepala sekolah Bu Haji, pelatihannya cakep, iya, sama jadi dengan itu Pak. Sama jadi cuman sekarang kan bahasanya dia bukan lagi pelatihan cakep, tapi kita dialihkan ke CGP ini 6 bulan. Jadi memang CGP lagi Pak yang sekarang. Sebenarnya itu salah satu Pak yang membuat kemarin saya hampir mundur karena ada poin 10 yang saya takutkan. Iya. Karena bersedia untuk menjadi kepala sekolah. Langsung kurasa waduh, ada ini poin 10 nih yang mau buat saya ini. Tapi intinya nanti begini Pak. Tapi Pak Iqbal nanti ini betul-betul akan siap nanti Pak ketika sudah menjalani. Tidak ada lagi kekhawatiran bagaimana ya nanti kalau saya ini jadi kepala sekolah nah orang tua aku hadapi misalnya guru-guru. Tapi ternyata Pak saya merasakan saya yang paling muda. Tapi ternyata Pak bisa kita handle semua ya, apa yang ada di sekolah. Nah seperti yang sampaikan Bu Haji tadi, siapa lagi akan menggantikan kayak Bu Haji sebentar lagi akan pusing kalau bukan kita. Nah tinggal 1 tahun. 12 ya, buat 16 tidak cukup 1 tahun. Iya, Pak Iqbal selesai ini pas Bu Haji pensiun. Betul. Bisa langsung kita di sini Pak Iqbal. Itu tugas ke pastoral. Dan saya nanti siap untuk sampaikan ke Pak Korwil bahwa ada potensi dari CGB saya. Itu tugas saya Pak Iqbal. Kebetulan saya benar. Kami ini PP kan bisa memberikan masukan-masukan Bu. Kita bisa melihat potensi dari CGP kita. Kita ditanya ada Pak Iqbal bibit-bibitnya yang bisa berkomunikasi tuh dengan anak-anak. Kita memang ditanya biasanya siapa dampingan tak yang dirasa potensinya banyak. Jadi kita sampaikan saya punya CGP yang seperti ini, potensinya kualitasnya seperti ini. Ada pengusulan pasti. Salah satunya adalah Pak Iqbal. Itu yang mau dihindari Pak. Jangan Pak. Saya dulu Pak juga tidak pernah berniat untuk menjadi seorang kepala sekolah. Tapi ketika Pak Kadis memanggil saya secara khusus karena prestasi saya waktu itu di tingkat provinsi, awalnya juga saya menolak, tetapi karena berbagai macam ini dari Pak Kadis dan Pak Kadis, akhirnya saya memutuskan untuk ya sepertinya kayaknya sekarang waktunya Pak. Kapan ada peluang jangan sia-siakan. Sepuluh kita mau, kita sudah tidak ditawari lagi karena dianggap orang yang tidak mau. Jadi saya sangat berharap Pak betul-betul kita bisa selesaikan ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan karena ada nanti penghargaannya pemerintah, bukan Pak Iqbal yang terlalu, tapi penghargaan kepada Pak Iqbal atas prestasi yang telah kita raih Pak. Jadi insya Allah. Nah ini kan ada beberapa memang yang kita sudah bicarakan tadi Pak. Nah yang saya ingin dengar dari Pak Iqbal dari pendampingan kita hari ini yang sudah hampir berakhir kegiatan kita Pak, apakah setelah saya melakukan kunjungan ke sini apakah muncul ide-ide baru dari Pak Iqbal? Mungkin ada harapan-harapan baru, ada ide-ide baru yang Pak Iqbal akan terapkan setelah kegiatan ini. Salah satunya itu tadi Pak yang pertama yang kita sebutkan tadi, bagaimana berkomunikasi, berkolaborasi dengan orang tua untuk menerapkan yang namanya kesepakatan bersama, baik itu kesepakatan kelas maupun kesepakatan pelajaran. Kemudian hal yang terbesit dari hasil diskusi kita ini adalah bagaimana lebih mengembangkan potensi di bidang IT Pak. Karena terus terang selama ini saya boleh dikata kurang di bidang IT karena itu tadi background dari guru olahraga. Iya, kita mau guru olahraga walaupun tidak semuanya mungkin, tapi lebih banyak mungkin yang kesannya cuek dengan pemanfaatan. Rata-rata itu yang menjadi penyampaian dari mereka-mereka bahwa ini ke lapangan ke lapangan Pak. Sehingga ini mungkin yang lebih memotivasi saya untuk belajar lebih bagaimana mengembangkan diri di bidang ini. Kemudian kedepannya termasuk mungkin saya bisa berkolaborasi dengan teman-teman bahwa apa yang saya mungkin akan terapkan di kelas saya, setidaknya kalau memang bisa diupayakan bisa diterapkan juga di kelas-kelas lain. Betul. Kedepannya. Karena nanti memang Pak akan ada sesi di mana Pak Iqbal diminta untuk membuat sebuah forum di sekolah ini, di mana itu menghadirkan orang tua peserta didik, perwakilan, komite, guru, termasuk perwakilan siswa, dan saya pun akan hadir di situ. Kepala sekolah, Pak Iqbal akan menyampaikan ada program-program di situ. Presentasi.
disitulah wadahnya Pak. Kalau saya mah dulu waktunya itu 2 jam, saya sampaikan semua sama teman-teman apa yang seharusnya saya sampaikan, bukan hanya sekedar formalitas, tapi betul-betul saya sampaikan mau seperti inilah yang harus kita lakukan. Alhamdulillah setelah itu teman-teman akhirnya bergerak juga. Jadi dari kita bergerak, teman-teman bisa bergerak dengan melihat hasil yang kita lakukan. Iya, Pak. Intinya simpel nih Pak. Kalau kita mau menggerak ke orang lain, kita dulu yang bergerak. Ya, menggerak kan. Betul sekali. Kalau kita sendiri vakum, tidak mau bergerak, tidak mungkin orang akan melirik kita dan tidak mungkin orang akan menjadi mencontohi kita. Bergerak, menggerakkan. Dan tentunya bagaimana bisa kita tergerak dalam arti kata istilahnya Pak teladan. Artinya kita bisa menggerakkan orang lain kalau kita bisa, namanya manusia tidak ada yang sempurna Bu. Tapi diupayakan bisa menjadi teladan. Diri kita dulu yang kita bisa benahi baru kita berharap akan menggerakkan orang lain. Itu bedanya Pak kalau diskusi. Betul. Kalau saya Pak menulis tuh kadang bingung apa mau tulis ini. Tapi kalau berdiskusi, secara lisan berdiskusi lebih ada kok. Lebih tereksplor Pak toh. Seperti itu. Kadang kalau ditulis sudah minggu tulis gua hapus deh. Dan yang terakhir Pak, nanti kita akan kesemutan diskusi Pak, tapi ini kan secara formalnya dulu. Nah terakhir dari sesi kegiatan pendampingan kita pada hari ini Pak, saya minta saran-saran dari Pak Iqbal, apa yang harus kita benahi dari yang kurang pada hari ini agar pendampingan selanjutnya bisa lebih maksimal lagi Pak. Saya rasa Pak kalau mau menilai dan diskusi kita hari ini sebenarnya sudah sangat luar biasa Pak. Iya sudah sangat luar biasa. Saya rasa sudah bagus Pak, lebih cair kalau seperti ini. Lebih cair seperti ini. Terkait dengan sistemnya kan, saya rasa kalau istilahnya kalau orang terlalu tegas, betul. Kadang kita kaku Pak. Kalau saya seperti ini, saya rasa itu lebih mengena Pak. Pasaran tidak ada di masalah, saya rasa Pak. Jadi intinya kita mengalir kalau seperti ini. Iya, karena memang kita konsepnya Pak bincang-bincang santai, tidak ada yang sesuatu hal yang. Jadi intinya tetap seperti ini Pak. Seperti ini saja Pak. Saya lebih suka, lebih cair seperti ini. Kenapa saya tanya Pak Iqbal Boji? Karena kita kan mau cicipi nyamannya dia. Jadi kalau ada misalnya sama-sama kan pendampingan pertama, tentunya saya harus mengetahui dulu. Mungkin Pak Iqbal, saya tidak nyamannya kalau begini, saya maunya seperti itu kan kita harus tahu supaya di pendampingan nanti bisa kita benahi. Tapi kalau menurut Pak Iqbal seperti ini saja, ya salah. Lebih mengalir Pak kalau seperti ini. Beda kalau ada semacam tahu seperti harus seperti ini, kaku Pak. Baca lagi. Kaku. Jadi saya merekam Pak Iqbal ini karena ada banyak di sini yang harus saya tulis. Tapi kalau saya menulisnya sekarang mungkin tidak efektif, jadi nanti saya pulang biasanya itu Pak baru saya dengar lagi, baru saya tulis kesannya. Oke Pak Iqbal, terima kasih banyak atas waktunya. Ibu Haji, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya Pak Iqbal. Sangat luar biasa, 2 jempol buat Pak Iqbal. Terima kasih. Tetap berinovasi, berkreasi, berproses apa yang Pak Iqbal dapatkan. Kita selalu menantikan aksi nyatanya, apalagi siswanya Pak Iqbal pasti akan sangat menantikan adanya perubahan-perubahan agar transformasi pendidikan khususnya di SD 136 dan pada umumnya di Kabupaten Sinjai lebih luas lagi kepada se-Indonesia ini bisa merasakan manfaat daripada adanya transformasi pendidikan dari pendidikan berkeluarga ini. Demikian kegiatan kita Bu Haji, dan kurangnya kalau ada salah-salah kata dari saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.